Jadi kalau kami nih yang terkait ada misalnya ada 100 orang nih, ya, masing-masing punya jenis usaha makanan minuman yang berbeda-beda. Bisa 100 orang tuh maju sendiri, bisa sekaligus. Bisa. Tapi ada NIB, Pak. NIB itu kan nomor induk usaha. Alhamdulillah saya sudah punya, Pak. Mungkin dari kelurahan kita masing-masing, NIB itu diurus secara gratis. Itu dari datangnya dari kelurahan ada Pak NIB. Cuma yang saya tanyakan, NIB ini waktu saya pengurusan bukan kuliner, Pak. Persen gitu, Pak. Ini kan kita bergerak di bidang kuliner. Apakah NIB yang kita punya ini bisa disetarakan dengan yang kuliner ini, gitu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita reseller, Pak, kayak rendang Padang. Saya misalnya memasarkan rendang Padang itu ada halalnya dari Padang. Apa kita yang reseller ini juga harus punya sertifikasi halal gitu. Sementara itu sudah punya IUMK. Apakah NIB itu sama dengan IUMK? Kalau misalnya IUMK ini bisa dikategorikan sebagai syarat atau bagaimana? Tentu sebelum mengeluarkan administrasi ini tentu harus ada tim verifikasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Pagi ini berada di Sekretariat DPD IKM Jakarta Utara untuk mengikuti dan meliput acara sertifikasi halal untuk pelaku UMKM dari DPD dan DPC IKM C Jakarta Utara. Sertifikasi halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Secara umum, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan bagi produk tertentu sehingga penting dimiliki oleh berbagai jenis produk yang membutuhkan jaminan halal untuk konsumennya. Saudaraku, sahabatku, marilah kita ikuti sosialisasi sertifikasi halal ini kerjasama antara DPD IKM Jakarta Utara dengan tim Digimas Kreasi Indonesia. Sosialisasi sertifikasi halal ini turut juga dihadiri oleh Ketua DPD IKM Jakarta Utara, didampingi Bundo Kandung dan para wakil-wakil dan sekretarisnya, dan juga dihadiri oleh perwakilan DPC-DPC yang ada di Jakarta Utara. Ayo kita ikuti liputan pendek kami ini yang langsung dilaporkan dari Sekretariat IKM Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ikuti. Proses produksi serta bahan yang digunakan dalam proses masaknya ataupun dalam proses pembuatan makanannya itu sudah terjamin tingkat kehalalannya. Oke. Dan ini ada namanya halal ketiga, salah satunya dari sertifikat juga. Tapi biasanya kalau fasilitator ini pengajuan itu langsung dari pembiayaan, semisal dari suatu komoditas. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama harus ada KTP. Yang kedua ada NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Jadi untuk Bapak Ibu kalau punya usaha dan belum ada nomor induknya, nanti kita bantu buatkan nomor induk usahanya. Dan nomor induk usaha ini kita sesuaikan dengan KBLI-nya. Klarifikasi baku kelompok kategori untuk usaha Indonesia. Bagi yang sudah punya, nanti kita bantu revisi dengan KBLI yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat halal. Dan yang ketiga adalah kunjungan. Di kunjungan ini nanti kita melihat proses produksi dari produk yang Bapak Ibu buat.
Yang kedua, nanti kita juga minta dokumentasi selaku bukti bahwa kita kunjungan. Tapi biasanya dari kita untuk proses produksi kan biasa makan waktu yang lama nih, bisa berjam-jam. Kita nanti bisa. Jadi untuk sertifikat halal sertifikat ini tidak ada batasan. Selagi Bapak Ibu usaha menggunakan bahan dan produk yang halal, itu masih bisa kita ajukan. Tapi kalau misalnya untuk yang reguler tadi, itu harus terpisah antara dapur atau ruang produksi sama tempat untuk menyajikan. Biasanya itu kita cukup dengan 30 hari kerja. Dan untuk khusus UMKM, di sini ada mikro dan kecil. Jadi UMK itu proses pengajuan itu bisa menggunakan sertifikat atau fasilitator. Tapi untuk usaha yang besar itu harus menggunakan kategori usaha reguler. Jadi pengajuan halal reguler itu nominalnya lumayan, antara 3,5 juta sampai dengan 50 juta tergantung dari skala industrinya. Kemarin kami memproses halal di daerah Kota Baru Selatan, di salah satu hotel di situ. Itu pengajuan 25 juta untuk 80 menit. Jadi kita kan ada halal yang sertifikat itu Pak, yang gratis, kita manfaatkan itu aja. Kalau marketingnya yang tadi gue tanyakan untuk AdSense iklan, KOL, influencer, itu kita bisa bantu Bu di sosmed, Instagram AdSense dan lainnya. Terus di situ ada ilustrasi animasi, kita bisa bikin animasi, baik itu animasi untuk promosi produk usaha ataupun untuk animasi tujuan komersil lainnya. Terus di situ ada optimasi digital, jadi kita sampai 100 produk. Kalau kurang dari 10 apalagi bisa. Minimal itu 1 produk, maksimal 10 produk untuk sertifikat halal yang sertifikat dan gratis. Jadi sepakati ya, Bang Jack, untuk dari IKM itu ada biayanya Bang ya? Tanda pengajuan. Nah ini salah satu pengajuan itu harus butuh NIB. Nah, atas lagi. Oke, contohnya ini profil pengurus dan anggota. Di sini ada namanya, usahanya apa, jadi usaha. Ada NIB, Pak. NIB itu kan nomor induk usaha. Alhamdulillah saya sudah punya, Pak. Mungkin dari kelurahan kita masing-masing, NIB itu diurus secara gratis. Itu dari datangnya dari kelurahan ada Pak NIB. Cuma yang saya tanyakan, NIB ini waktu saya pengurusan bukan kuliner Pak, persen dari Pak. Ini kan kita bergerak di bidang kuliner. Apakah NIB yang kita punya ini bisa disetarakan dengan yang kuliner ini, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita reseller Pak, kayak rendang Padang. Saya misalnya memasarkan rendang Padang itu ada halalnya dari Padang. Apa kita yang reseller ini juga harus punya sertifikasi halal gitu. Sementara itu, untuk NIB adalah nomor induk berusaha. Satu NIB itu cuma satu NIB doang Pak, atau satu akun ASS. Biasanya kalau dibuat dari untuk pengajuan itu satu individu Pak, bukan per kelompok. Halal. Jadi secara masing-masing. Kalau misalnya mau pakai nama IKM, berarti nanti sama perkumpulan. Perkumpulan punya NIB-nya. NIB kan banyak nih artinya nih, ada usahanya. Sertifikat awalnya atas nama siapa? IKM. Kalau IKM perkumpulan tidak bisa mengajukan sertifikat awal. Pertama nggak bisa, dan kedua sertifikat awal itu bisa diajukan hanya untuk produk makanan dan minuman yang secara gratis itu melalui individu. Jadi kalau kami ini anggota IKM dan misalnya ada 100 orang nih, ya, masing-masing punya jenis usaha makanan minuman yang berbeda-beda. Betul. Bisa 100 orang tuh maju sendiri, bisa sekaligus. Bisa. Tapi tapi nanti kita kunjungannya satu-satu ya. Iya, satu. Jadi maksudnya, tapi ketika kami nanti mengumpulkan menjadi satu, mewadahi satu sertifikat halal itu apa namanya? Kalau itu masuk ke perkumpulan, sedangkan sertifikat halal sertifikat ini Pak khusus untuk individu, bukan untuk perkumpulan. Teman saya, saudara saya punya usaha minuman nih, yang sini saudaranya makanan. Nah, ketika nanti saya pinjam sertifikat dia bisa nggak? Untuk itu tidak bisa, karena sertifikat halal itu mengandung pakai brand. Jadi nama sertifikatnya, nomor sertifikatnya, nama pelaku usahanya, alamat usahanya, jenis makanan dan minuman atau produknya seperti apa, sama nama penanggung jawab atau penyedia halalnya. Oke.
Jadi satu sertifikat untuk satu produk dan satu outlet. Outlet. Misalkan nih ada yang punya usaha makanan nih, misalnya dia punya masak daging ayam, daging goreng lah, terus dia lagi punya usaha jualan es jeruk misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda itu. Itu jadi satu sertifikat apa dua sertifikat? Untuk pengajuan selagi di bawah 10 produk atau maksimal 10 produk itu satu sertifikat. Jadi kalau misalnya bapak sama ibu nih jual makanan juga, jual minuman juga, tapi yang produk yang diajukan itu cuma 10 satu sertifikat. Jadi satu orang maksimal 10 produk. Jadi kami bisa satu orang itu dalam usaha yang berbeda Bisa. dalam sertifikat yang berbeda jenis usahanya sama bisa ya? Bisa. Misalnya di antara kami buka warung nasi nih, Iya. mau buka warung nasi, tahu-tahu yang satu bikin es teh manis misalnya. Itu bisa semua. Bisa semua. Iya. Jadi kita tinggal masukin itu dipakai formulir atau bagaimana? Atau ada formulir? Nanti kita kasih Google Formnya, nanti tinggal diisi aja seperti apa. Contoh sertifikat halal. Dengan nama yang sama, misalkan ibu ini namanya warung makan Prasmana, dan itu namanya warung makan Prasmana, tapi kami pada posisi tempat yang berbeda, nggak masalah kan? Untuk itu tidak masalah mengajukan, tapi kan ada namanya alamat usaha Pak, Iya. yang kan tinggal kita bedakan. Iya. Artinya kan bukan menjadi persoalan dalam sertifikat itu. Enggak jadi persoalan. Yang penting kan tempat lokasi titik usahanya berbeda. Betul. Misal ibu warung prasmanan A, bapak warung prasmanan B, itu juga bisa seperti itu. Karena kan tiap warung itu punya identitas dan namanya masing-masing nih. Jadi tinggal kita bedakan. Gitu. Kalau di Bangsa bisa Bu. Alamatnya kalau misalnya emang pindah bisa direvisi atau pergantian alamat, sama kayak di NIB contohnya. Di NIB kan ada revisi atau pergantian alamat, di sertifikat awal juga ada nih pergantian revisi dan alamat juga dengan nomor yang sama dengan alamat yang berbeda, nanti tinggal kita update aja. Terus keuntungan saya punya sertifikat halal itu apa? Oke, keuntungan yang pertama dari NIB dulu atau sertifikat awal langsung? Ya, maksudnya gini, apakah menjadi salah satu syaratnya ngajuin utang ke bank atau modal food, ataukah nanti jaminan barang saya boleh dibeli dan tidak dibeli, kemudian apakah jaminan saya bisa atau enggak gitu Mas? Coba gitu. Untuk pertama NIB ya, NIB itu nomor induk usaha. Jadi sekarang untuk pengajuan umur itu wajib punya NIB. Yang pertama. Yang kedua, keuntungan NIB adalah sebagai legalitas usaha Bapak dan Ibu sekalian. Karena kenapa? Dengan NIB itu jadi pemerintah bisa melakukan pendataan. Contoh halnya waktu zaman pandemi COVID. Yang punya NIB itu dapat bantuan 600.000 selama 3 bulan dari pemerintah. Kalau yang kerja itu dapat dari BPJS Ketenagakerjaan 1.200.000. Tapi kalau yang punya NIB itu tinggal ngajukan ke RT. Biasanya RT itu ada penjualan tuh pas waktu kemarin COVID itu dapat bantuan. Bahkan ada yang namanya kita ada dari Bank Indonesia yang punya NIB di Kecamatan Duren Sawit itu kita bantu pengajuan dana CSA dari Bank Indonesia. Itu bukan berupa uang ya Bu, berupa produknya apa? Itu chiller bisa, showcase bisa, penggilingan bakso, mesin jahit itu bisa, tergantung kelompok usahanya. Contoh IKM, tempat usaha udah bisa pakai kolektif. Contoh IKM mengajukan dana CSR ke Bank Indonesia, itu masing-masing anggotanya itu pengajuan secara mandiri melalui IKM yang kita bantu untuk CSR tersebut. Ya, masih aja. Mungkin masalah tadi kan masalah secara administratif kan.
Untuk sebelum mengeluarkan administrasi ini, tentu harus ada tim verifikasi ya. Tim verifikasi itu ke dapur, gitu kan? Apakah nanti ke dapur itu nanti masing-masing dapur itu standarnya apa gitu? Pakai standar misalnya standarnya harus ada kompor, ada ini, ada kulkas gitu kan? Karena harus ada standar untuk memverifikasi. Nah, supaya nanti untuk memverifikasi untuk mengeluarkan sertifikat ini kan kalau bisa sertifikasi untuk standarnya apa diberikan maksudnya kita. Oke Pak, terima kasih. Dan nanti saya jawab ya. Saya data pengajuan. Nah, ini salah satu pengajuan itu harus butuh NIB. Nah, pelan-pelan atas lagi. Oke, contohnya ini profil pengurus dan anggota. Di sini ada namanya, usahanya apa, jenis usaha. Itu sudah punya IUMK. Apakah NIB itu sama dengan IUMK? Kalau misalnya IUMK ini bisa dikategorikan sebagai syarat atau bagaimana? Oke, yang pertama untuk masalah itu Pak, IUMK ya. izin usaha menengah mikro dan kecil ya Pak, itu adalah izin yang dikeluarkan udah lama Pak, dan itu harus diperbarui 1 tahun sekali. Sedangkan NIB itu berlaku seumur hidup Pak.